Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan takut, Tuhan besertamu. Katakan amin. Kita akan mulai dari sebuah kisah. Dahulu kala ada seorang pemuda yang tinggi, kekar, dan tampak tidak mengenal rasa takut apapun. Lalu teman-temannya selalu berusaha membuatnya merasa rasa takut dan menempatkannya pada beberapa situasi yang menyeramkan, tetapi tidak berhasil. Sampai-sampai akhirnya pada satu kesempatan pemuda ini harus berpergian ke pulau lain untuk melanjutkan studinya. Nah, transportasi ke sana yang paling cepat dan efektif harus melalui jalur udara. Nah, pada saat itulah dia gemetar, takut, dan stres. Mengapa? Karena ternyata pemuda ini sangat ketakutan bila harus naik pesawat terbang. Dan pemuda ini takut ketinggian atau dikenal dengan istilah akrofobia. Bapak Ibu semua, ada saja orang yang takut sesuatu. Ada yang takut tinggi, ada yang takut binatang, ada yang takut ini, takut itu. Saudara, rasa takut sesungguhnya adalah sesuatu reaksi wajar yang dimiliki setiap manusia saat harus berhadapan dengan situasi berbahaya atau kesulitan. Namun, Tuhan tidak ingin kita kemudian dilumpuhkan oleh ketakutan. Yesus berkali-kali mengingatkan murid-muridnya untuk tidak takut. Salah satunya di Markus 4 ayat ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jelas, hal ini Yesus serukan kepada murid-muridnya ketika mereka berada dalam perahu yang sedang digoncang oleh angin ribut. Murid-murid Yesus merasa ketakutan yang begitu luar biasa, padahal mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu semua, saudara, Allah ingin kita menaklukkan rasa takut dengan tetap percaya akan kehadirannya yang akan selalu menyertai kita. Amin. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kita dapat tetap tenang. Sebab Dia berkuasa untuk melindungi saudara dan saya, memelihara kita semua, melewati setiap situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Katakan amin. Keberanian bukanlah tiadanya ketakutan, melainkan penguasaan atas rasa takut. Jangan sampai kita kemudian gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini oleh karena rasa takut. Firman Allah di dalam Ibrani 13 ayat ke-5b dikatakan Allah berkata seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Boleh katakan amin? Artinya Tuhan selalu menyertai kita. So jangan takut, katakan amin. Bentuk-bentuk penyertaan Tuhan berbeda-beda. Penyertaan Tuhan terkadang di belakang layar seperti kisah Yusuf. Lalu ada juga yang spektakuler seperti Musa, di mana Tuhan pakai dia membelah Laut Merah, ada tiang awan, tiang api, dan juga ada yang nyata dalam diri Yesus, yaitu Allah yang telah menjelma jadi manusia. Dan ada juga yang nyata melalui Roh Kudus, atau bahkan gambar dan rupa Allah, yaitu saudara dan saya, kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Situasi-situasi penyertaan Tuhan juga berbeda-beda, di mana Tuhan menyertai Stefanus saat dia dirajam batu sampai mati. Lalu Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian dan masih banyak lagi yang lain. Nah, saudara, orang-orang yang disertai Tuhan, kita katakan Abraham, Yakub, dan juga ada orang-orang yang hidupnya bobrok dan hancur. Disertai juga, kita lihat seperti Kain, Yakub. Bangsa Israel dikatakan tegar tengkuk. Lalu raja-raja bahkan sampai para pelacur, yaitu Rahab, perempuan Samaria itu. Orang yang sakit kusta. Orang yang berumur seperti Simeon, Hana, lalu anak-anak kecil yaitu Nabi Samuel pada waktu masih kecil. Dan ada orang-orang yang memang mencari penyertaan Tuhan. Ada juga yang melawan Tuhan seperti Saulus atau Paulus akhirnya. Saudara, motivasi orang ingin penyertaan Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang ingin perlindungan Tuhan. Nah, lihat bangsa Filistin ingin merebut tabut perjanjian Tuhan. Lalu kesembuhan, di mana ada perempuan yang sudah lama mengalami pendarahan yang tidak sembuh-sembuh. Lalu juga anak Yairus. Nah, Bapak Ibu semua, bahkan respon penyertaan Tuhan juga berbeda-beda. Ada yang ingin penyertaan Tuhan, ada yang tidak mau, tapi Tuhan tetap menyertainya. Contoh Yunus, dia lari ke Niniwe, tapi Tuhan pakai dia. Nah, ada yang ketakutan, ada yang dalam penyertaan Tuhan tapi tidak menyadarinya seperti Filipus. Ada juga yang dalam penyertaan Tuhan tapi tidak percaya, seperti Thomas. Bahkan ada juga yang tidak peduli, seperti bangsa Israel, bersungut-sungut di padang gurun, pada Tuhan menyertai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan zaman sekarang ini, dengan saudara dan saya?
Ya tetap sama. Kalau dulu Tuhan berjanji menyertai, sekarang Tuhan tetap menyertai kita semua yang percaya kepadanya. Katakan amin. Tuhan tetap menyertai saudara dan saya yang hidup benar di hadapannya. Nah, sekarang kita membahas mengapa Tuhan menyertai kita. Jika mau jujur ya, kita seringkali berpikir bahwa ya ini alasannya kenapa Tuhan menyertai. Kalau kita setia melayani, ya setia pada Tuhan, baik pada orang, berbuat baik. Ya kita sering merasa ya layak sih kita mendapatkan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, ya kan? Kalau kita melihat mengapa Tuhan menyertai bangsa Israel, maka kita tahu bahwa alasan Tuhan menyertai kita, di mana Tuhan telah mengasihi dan berjanji kepada bangsa Israel melalui Abraham. Tuhan padahal tahu kebobrokan Abraham dan keturunannya. Hanya karena kemurahan hati Allah lah Tuhan menyertai, bukan karena kita. Nah, melihat alasan sebenarnya Tuhan menyertai saudara dan saya seharusnya membuat kita lebih kagum kepada Tuhan, bahkan lebih tenang, ya kan? Nah, banyak janji-janji Tuhan yang sering kita dengar, bahkan kita hafal dan kita yakini bersama-sama. Salah satunya ada di Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama, di mana Mazmur Daud dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Melalui satu kata saja, yaitu gembala, Daud menggambarkan begitu alasan yang kuat di mana Tuhan seorang gembala menyertai kita. Lalu di Kejadian 50 ayat kedua, dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Nah saudara, dalam Kejadian 50 ayat kedua ini, Yusuf menyatakan penyertaan Tuhan. Dia menjadi orang kedua Mesir dan berhasil memelihara bangsa Israel dan keluarganya. Tapi banyak yang hidupnya berakhir seperti Stefanus yang mati di rajam batu. Walaupun ada penyertaan Allah, bukan merupakan sebuah keberhasilan. Di Mazmur 23 ayat ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan baik-baik. Motivasinya adalah oleh karena namanya. Jadi Tuhan menyertai kita bukan karena keberhasilan dan kesejahteraan kita saja. Tetapi tujuan utamanya adalah bukan kita, tapi Tuhan, rencananya, kemuliaannya. Ada amin. Penyertaan Tuhan pada Yusuf bukan juga untuk kesejahteraan dia belaka, tapi karena ada rencana Tuhan yang digenapi melalui bangsa Israel. Penyertaan Tuhan saat Stefanus mati pun adalah karena melalui dia banyak orang yang akhirnya percaya kepada Yesus. So Bapak Ibu semua, tujuan akhir penyertaan Tuhan bukan untuk kenyamanan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. So jangan takut, Tuhan besertamu, Tuhan besertaku, Tuhan beserta kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan, banyak firman-Mu mengatakan jangan takut. Bapa, kami belajar untuk terus lebih lagi meningkatkan percaya kami kepada Tuhan, beriman lebih lagi kepada Tuhan, sehingga kami boleh katakan kami tidak takut karena ada Tuhan bersama kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih yang bersyukur. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Mari Roh Kudus, Tuhan berkati semua orang yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Diberkatilah mereka dalam segala hal, terutama tidak khawatir, tidak takut. Mengapa? Karena Tuhan menyertai mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.